Oke teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat semuanya. Ini udah di berarti keberapa Manas itu? Waga 4, 5, sama 6. Udah 6 kali Lam. 6 ini. Iya. Lu kalau teman-teman ini sebenarnya kalau ada visualnya lucu. Alam kayak orang baru pulang. Alam narkoba ya? Apa? Narkoba ya? Iya, Bu. Enggak bercanda, mukanya lesu banget coy. Enggak, Alam bersih. Tenang. Benen. Enggak, Alam bersih. Sikat langsung tes. Jangan. Berangkat. Enggak ada takutnya. Lam, udah ngebahas event dari gimana cara buatnya, nyari duitnya, terus udah ngebahas bagaimana struggle-nya, mau buat event, mau buat apa tuh promotor apa segala macam. Nah sekarang gue pengen agak selengean dikit, agak mengupas apa hal-hal dunia gelap di event. Oke, boleh. Jadi gue pengen tahu tentang sebenarnya event tuh bisa dijadiin tempat buat selingkuh apa enggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira lama nggak kita? Ya kita lihat aja kali ya. Warung jauh nggak? Kenapa emang? Mau nitip rokok. Oh, rokok aja Surya dulu. Kretek gue, Bang. Ipan. Boleh? Habis. Udah, nanti dulu aja kali ya. Kita satu dulu. Iya, oke. Mau ngerokok, podcast nggak ada visual, mau ngerokok. Kalau ada visual jadi keren ini padahal ya. Goblok. Bang Ipan gue minta dulu ya, Bang ya. Iya, pakai. Gue mau bahas itu tuh. Gimana sih event tuh sebenarnya bisa buat tempat selingkuh apa nggak sih? Sebagai penonton kayaknya bisa deh. Gimana caranya? Ya ajak aja selingkuhan lu ke event. Bukan, ya itu satu. Ya. Terus kedua kalau gua mau nyari selingkuhan di event bisa nggak sih? Bisa aja sih. Tapi ntar gua ceritain pengalaman gue ya. Heeh. Jangan ke situ dulu. Gue pemanasan dulu ya ini. Iya boleh, jangan ke situ dulu. Tapi kalau clubbing mungkin oke. Karena mungkin kan terpengaruh ilkihil, akhirnya membuat dia. Oh ya, konser juga belum bisa alkohol ya? Emang belum? Belum. Itu tahu nggak kenapa nggak boleh? Banyak pertimbangan sih sepertinya ya. Mungkin ya. Mungkin ya, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu kan berdasarkan analisa yang buat aturan kali ya. Oh, itu coba ditanya sama teman-teman yang mungkin pengen alkohol di konser, tanya yang buat aturan. Iya benar. Terakhir, ada kemarin tapi bukan event gede. Apa? Ini latihan pesta pora, Bang Ucup. Oh, yang ini ya Ahmad Ben ya? Ahmad Ben. Oh iya. Oh itu boleh? Itu karena di Asyakannya ada Medusa. Oh alah. Medusa masuk bos. Saya cinta Medusa. Siap. Love Medusa. Iya. Nyari 24 jam Medusa. Bener. Nah itu apa namanya tadi kan bab selingkuh. Nah sebelum ke selingkuh dah nih gue dipancing alkohol lagi. Nonton konser tuh kan apalagi band-band tertentu ya. Iya. Jangan kita sebut bandnya, takutnya kan nanti jadi citra ya. Band yang agak keras sedikit kayak kalau nggak kobam tuh nggak capek gitu, tau gak sih? Ngosing 5 lagu, kalau bukan Adera kayaknya meninggoy. Tapi lu pro itu gak sih? Nah, asik tuh. Asik lu bahas. Nah, oke teman-teman, jadinya nanti yang bab selingkuh kita bahas di episode selanjutnya ya. Ini kita bahas alkohol dulu aja dah. Gimana? Sebenarnya gue tuh baru memulai riset gue tentang Pogo. Apa tuh? Pogo, iya Pogo. Kalau mosing tuh kan ada yang nyebut Pogo. Oh juga, iya. kan? Nah, gue mulai itu buat tugas akhir gue. Oke. Sebenarnya berbelok parah sih. Yang harusnya tugas akhir gue tuh gue berencana buat penelitian tentang kejawen, terus masyarakat pasar tradisional. Habis itu baru bulan kemarin gue kayak anjing Pogo asik juga nih kalau ditulis, diteliti. Oke. Karena gue sendiri bukan orang yang suka Pogo. Gue adalah kaum orang yang menikmati konser itu singelong. Oke. Mentok-mentok headbang. Berarti yang enggak keras-keras amat ya? Iya, karena gue tuh kalau datang ke konser tuh udah pasti capek. Iya, setuju. Karena kita kan balik aktivitas apapun, sekolah dan sebagainya. Cuma kan ada orang yang, nah ini salah satu prolog penulisan gue, karena Pogo itu adalah sebuah luapan emosi positif ya, bukan negatif. Jadi apapun yang teman-teman ini rasakan di aktivitas yang lain itu mereka bisa meluapkan di sini. Oke. Dengan healingnya beberapa orang ya. Tetap in control ya. Oke, iya. Tetap in control. Ya walaupun pada akhirnya walaupun gue kan berproses ya, belum menelisik secara dalam. Pogo ini tuh secara
cepet kemarin gue dapetin itu ya bisa dibilang oke, dan ada sisi yang nggak oke. Apa sisi oke-nya? Kalau nggak oke tuh gini. Oke-nya dulu. Kalau oke-nya gini, gue respect sama anjing, respect. Respect. Jangan respect teman-teman. Ini udah open pre-order dari tanggal 4 sampai tanggal 12, bisa dibeli, dicek di IG-nya Rangkum Media dan Berkendara Ria. Ntar dulu honestly, ntar belakangan. Harus ada bridging kalau honestly, jangan patah gini. Ntar dah dulu enak. Gue mau bikin tanggal 2 anjing, venue-nya penuh bangsat. 2 apaan? Desember. Venue-nya? Dibuat wisuda. Apa? Ini? Yang lain dong? Makanya kemungkinan besar kayaknya di Sportorium deh. WMY? Gue belum ngecek juga. Lu kemarin riset kan? Sebenarnya ke WMY? Kapan gue ke Komye? Nggak usah bohong. Lu lihat gue ya? Enggak, gue dikasih tahu temen lu. Siapa? Udah pokoknya ada, lu kasih temen lu. Anjing. Dan dia gitu. Nah, posisi gue tahu, gue tuh enggak, temen gue yang pernah kesini. link gue banyak, bro. Lu ngeledek gue lu anjing lu. Enggak. Temen gue yang tahu gue ke WMY itu yang sama gue 3. Terus ada satu lagi. Lu nulis daftar tiketnya, nulis nama nggak? Gue nggak pakai daftar tiket. Oh, masuk aja. Iya. Ya gue pakai tiket. Tuh lewat siapa tuh linknya tuh? Apa? Link masuknya lewat. Oh, pakai tiket. Pakai tiket. Beli di sana. Udah punya. Yang si penting nih pembahasan nih. Gimana tuh? Oh, emang udah ada. Udah ada. Pak pas beli ngisi nama nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Tapi gue tahu lu di sana deh pokoknya. Jatah artis kok. Respect artis. Lu artis gitu maksudnya? Enggak. Anjing. Gua kan gue udah bilang di episode sebelumnya. Apa? Gue tuh tukang gulung kabel. Makanya gue dapet jatah artis. Oh, lu ngikut krunya. Lu krunya siapa emang? Siapa aja mah. Nih sorry kalau nggak penting ya pembahasannya, tapi gue gedek banget denger. Nah tuh balik lagi ke bab mabok tadi tuh. Kalau gue nih pribadi ya, kalau gue pribadi dulu ya, gue opini ya. Gue bukannya mau melawan aturan, tapi kalau memang ada beberapa band yang kata gue kayaknya Kobam asik sih. Iya benar. Kayaknya Kobam asik. Gue sih ngobamin dari luar. Iya. Buat masuk untuk menghargai peraturan. Betul. Itu adalah solusi terbaik. Betul. Iya. Tapi kan kalau katanya Uus biasa aja kan minum dengan tanggung jawab kan. Iya. Nah tuh kayak gitu menurut gue penting sih. Tapi kalau event-event yang alkohol tuh di dalam jualan nggak sih? Kalau yang ada alkoholnya emang jualan. Jualan di dalam kan, tapi pakai tumbler ya? Kalau yang kemarin yang di latihan Pesta Pora, botol kecil. Oh. Kemarin sih yang buat di top sellingnya itu Singaraja Abidin. Gue masih tahu. Yang kaleng ya? Iya. Cuma pernah lihat, gue nggak minum soalnya. Wah, tai lu. Gue emang nggak minum cuy. Asli gue tuh no alkohol gue. Ya astaga. Dia tuh anti kebaikan anjing, alam tuh brengsek banget. Gitu pertama. Berarti gini deh, ngelihat regulasi tersebut, lu kepengennya regulasi itu berubah apa manusianya yang menyesuaikan? Kalau Jogja gue tidak akan memaksakan untuk itu berubah. Oke. Bali mah udah kayak Bali gitu. mah kayaknya yang wild and free kan? Iya. Kalau Jogja gue tidak akan memaksakan untuk sebuah regulasi berubah kalau tentang event dan alkohol ya. Karena menurut gue Jogja kalau kehilangan culture-nya yang sangat-sangat gak istimewa. Ya setuju, benar. Ini sebenarnya kalau gue tuh pengennya tuh nyimpulin jadi kayak satu tema kecil gitu loh. Tapi kayaknya pembahasannya nggak bisa kecil, jadi gue bodo amat. Karena kalau kita mabuk di Jogja atau orang Jogja, kalau kita mabuk kemungkinan besar kita akan kehilangan untuk kita melakukan sebuah tindakan untuk yang andap asor, dan sebagainya. Ya. Jadi situ Jogja banget menurutku. Jangan sampai si minuman menghilangkan itu. Iya, walaupun sebenarnya kalau fun fact juga, anjing gue ngomong fun fact banyak banget di episode sumpah. Tai. Sebenarnya itu bahasa Indonesianya. Iya. Jadi kan semester awal kan gue ada riset tentang alkohol juga kan. Yang gue lihat adalah orang-orang Jogja nih, kadang anak-anak Jogja kalau mabuk tuh masih inget kue mabuk, kue di seheleng gue klamit. Walaupun terpengaruh alkohol tapi sopannya masih ada. Iya, klamit gitu Pak. Lule kue mabuk? Nggih Pak. Oh iya. Iya benar. Aku neng luar kota kadang ra nemu ngono ki deh. Iya benar. Tapi kalau iya benar. Kalau di daerah-daerah lain kan kadang kan nggak mabuk juga nggak nyapa kan. Iya benar. Gua nggak ngomong daerahnya sih. Cuma itu keren sih. Dia udah mabuk, udah kehilangan setengah sadarnya, cuma ketika
dia ada lihat orang Masih tua. sopan santun. Masih sopan santun, posturnya masih ada paspornya masih ada. Itu keren sih. Oke. Tapi kalau misalnya menurut gue ya, caranya beberapa event yang gue tahu ada alkoholnya tuh kan pakai tumbler atau pakai apa segala macam. Menurut gue itu Gue good nggak way. datang ke pesta pora sih. Yang kemarin? Iya. Emang udah datang? Kan nggak pakai tumbler bos. Itu nggak pakai tumbler? Enggak. Bener botol ceklik. Ya enggak, diracik dong. Pakai cup kertas. Nah itu maksud gue, bukan maksudnya mau pakai tumbler mau pakai apa, enggak botol gitu loh bawahnya, maksud gue tuh. Tapi botol ada, bisa beli botolan. Tapi nggak boleh ditenteng dong. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau menurut gue intimidatif buat yang Enggak, tapi kan jatuhnya kalau beli botolan kan mahal banget. Di markup sejauh mungkin biar setidaknya untuk filter yang beli. Ya benar. Setuju. Itu good way itu. Saya takutnya yang datang orang kaya semua kan nggak ada yang tahu kan masalahnya. Tapi gue senang pakai cup, pakai tumbler apa segala macam. Menurut gue tidak intimidatif untuk orang yang anti banget. Oh iya bener. Soalnya itu intimidatif banget botol alkohol tuh. Iya sih. Ya lu bayangin aja lu anti banget sama sesuatu, terus masuk ke tempat lu mau have fun terus ngelihat itu orang di samping lu kayak gitu kan nggak enak kan? Gue tuh ngerokok tapi gue nggak suka bawa rokok. Tai nggak? Coba bentar gue pikirin gimana solusinya. Lu ngerokok tapi nggak bawa rokok. Gua dapat yang bego aja lu sebenarnya. Anjing banget. Ngomong ngerokok nggak bawa rokok, nggak usah ngerokok anjing. Itu tadi bab minuman. Menurut gua nggak usah gitu deh. Ngelihat orang mabuk yang mabuk banget, gue tuh males tuh. Maksud gua slow aja coy. Maksudnya tipsi sih boleh, tapi jangan pol-pol banget apa segala macam. Tapi kan habit yang jangan nanggung itu kan banyak banget kita temuin kan. Wah nggak tahu tuh. Emang kalau di lingkungan alam kayak gitu? Di aku nggak soalnya. Enggak, di lingkungan gue tuh ada gini. Ini lingkungan gue ya, bukan lingkungan orang lain, bener-bener lingkungan gue. Skip jangan, jackpot boleh. Oh berarti sampai jebret. Iya. Tapi rasa mabuk tuh apa sih sebenarnya? Rasa kelayangan alkohol tuh apa? Nggak kebayang soalnya. Tai. Kok gitu sih? Nggak pernah nyentuh kecuali alkohol luka. Tapi dicampur air. Nah itu berarti si alkohol akan menjadi cool menurut gua ketika minumnya with attitude. Iya. Lu tuh minum alkohol ibarat kata lu minum alkohol yang Di event lah kita bilang lah. kadar oke lah. Kalian minum alkohol dengan kadar yang 20 sampai 30%. Untuk kalian ngecil tuh menurutku cukup 3 sampai 5 sloki. Jangan 4 botol jangan ya. And enough. Jangan 4 botol. Iya. Iya benar. Nah itu tapi bener sih. Maksudnya harus dengan etika yang oke. Yep. Terus juga harus dengan tanggung jawab yang oke. Iya. Tapi emang harus diakui kalau menurut kata temen gue ya, kalau mabuk tuh jauh lebih emosi katanya. Kalau kesenggol orang nggak kenal. Wah, gua enggak sih. Lu nggak ya? Gua enggak. Temen gue berarti itu anjing tuh. Nah itu tadi gue tuh kebayang tuh harus diedukasi. Tapi gue juga nggak tahu cara bentuk ngedukasi terbaik tuh kayak gimana. Kayak misalnya kalau sosialisasi kan nggak mungkin ya. Tapi di apa sih? Maksudnya bahasanya tuh kayak diajarin loh kalau minum tuh kayak gini gitu loh. Kepengenku. Nah, menurut lu gimana tuh? Apakah harus ada edukasi secara formal apa enggak? Apa memang edukasi tongkrongan aja bab alkohol di event atau di konser musik atau di Menurut gua di luar konteks event seharusnya edukasi tentang alkohol itu ada secara formal. So, secara formal? Secara formal. Iya. Cuma sayangnya sepertinya Belum. sepertinya itu masih dianggap tabu dan kurang perlu menurut penglihatan saya. Iya. Hanya ada saya, ada aku, ada Udah saya gua. udah ya, ini kayaknya mabuk udah datang ke sini nih orang ya. Mabuk gila nih orang. Astaga. Nah, sebenarnya menurut gue itu perlu banget. Ketika kita ngelihat situasi di fakta di lapangan bahwa kalau aturan oke lah, alkohol itu 21 plus, ya kan? Ya. Cuma pada faktanya anak 17 tahun udah bisa beli alkohol, udah bisa minum alkohol. Yeah. Dan alasan untuk meminum alkohol yang banyak aku rasa tidak tepat untuk teman-teman. Ya benar-benar. Tapi di luar ini ya kan kalau lu tadi kan tentang bagaimana alkohol general ya. Tapi menurut gua relate juga ketika apa yang lu bilang tadi kita geser ke event atau konser musik sih menurut gua ya. Kita kerucutin berarti. Kita kerucutin logika itu tetap masuk. Harus tetap masuk menurut gua. Jadi sebenarnya gue dari tadi lu ngomong tentang alkohol di event, ya faktanya emang kayak gitu kan. Ya. Banyak musisi yang karyanya tuh enak didengar sambil kita tipsi. Iya kan? Entah itu yang musik slow, entah itu musik keras. Ya benar-benar. Banyak lah.
Tidak spesifik ke musik keras doang, musik slow doang. Karena banyak musik yang emang enak didengerin sambil tipsi. Iya. Apalagi gua di sini, pacar gua di depan. Waduh. Enak, bos. Enak memang. Ya gua terakhir kayak gitu 2018. Enaknya kalau tipsi mah sama pacar di depan pacar nontonnya YouTube. Waktu itu belum pacar. Aduh, dia mah sering banget ya kayak gitu-gitu ya. Mancing-mancing banget mau geser ke tema yang lain. Bangsat emang. Lagi itu, lu pribadi sebagai promotor, orang yang suka buat event. Oh ya, BTW, jangan sampai di konten ini nggak ada konten promo. Jadi sebenarnya Mas Alam ini lagi memprepare atau lagi buat konser, Honestly konser tanggal 22 Oktober di Gor UNY. Itu ada Festivalis, Danila, Barasuara, Ucu Pop, Depan Turas, Sansan 53 ya? Sansan 53 sama Onat. Onadio Leonardo. Itu cukup lengkap. Bukan cukup sih, lengkap banget anjing. sih. Lengkap banget makanya cukup lengkap banget. Harga tiketnya juga nggak mahal. Posisinya sekarang sudah ada di Regular tiket. tiket. Iya, paling murah 150 Itu apa festival ya? Tribun. Oh, Tribun. Tribun tuh di atas berarti ya? Paling atas. Jadi kayak nonton di stadion. Oke. Yang festival yang 180. Iya sih. Kalau kata gue sih festival boleh-boleh sih. Kalau buat mbak-mbak cantik sih menurut gue VIP boleh. VIP. Iya. Kemarin tuh temen gue beli festival kan. Rencananya sama crushnya. Gebetan. Terus abis itu nggak tahu kenapa di tengah jalan tuh Cuman anjing. apa ini ya? Di tengah jalan tuh dia curcol sama gua. Terus pasti nanti nyangkutnya ke lu nih anjing nih. Kayaknya gua nggak jadi datang deh. Gua temen gua nggak jadi bisa ikut. Kayak gua feeling nih kalian nggak jadi crush nih, nggak jadi jalan nih. Temen gua cewek nih. Ini pasti ada masalah nih sama crushnya nih kan. Terus kan? Bisa nggak aku tuker sama VIP aja? Oh ini Anas nih? Iya. Oh iya oke terus. Iya. Ya gue bilang, tukar, belilah. Terus. Jual festivalnya kan kamu punya 2 tiket. Jual satu. Jual 2 dapat satu. dapat 1. Kan kamu berangkatnya sendiri, Ya, gak jadi berdua. Terus akhirnya? Oke deh. Terus akhirnya jual. Terus seminggu kemudian, aku nggak mood nonton jadinya. Oh gitu. Oh itu teman-teman berarti itu sebenarnya intinya Alam mau ngabarin bahwa ada 2 tiket temennya yang dijual. Jadi kalau teman-teman teman-teman mau beli bisa langsung hubungin IG-nya Dina Alam ya. _. Nah itu berarti tadi balik lagi. Lu sebagai pembuat event tuh oke-oke aja nggak ketika event lu tuh dibalut sama alkohol? Maksud gue dibalut sama alkohol, entah itu sponsor utama atau misalnya di dalam memang minum. Gue tidak menolak. Tapi tidak pro banget. Kok mikir? So-so lah ya maksudnya. Kalau iya nggak apa-apa, kalau enggak juga ya udah gitu. Gue akan pro mungkin ketika itu. Gini, pokoknya gue tuh gue tidak menolak konsep dengan event dan alkohol. Gue sangat-sangat tidak menolak. Sangat-sangat tidak menolak. Yeah. Karena gue percaya ketika ada event dan di situ ada alkohol, otomatis di situ tuh alkohol yang emang benar-benar oke nih. Menurut gue ya. Oh, bukan alkohol main-main. Iya, menurut gue. Oke, berarti terlihat bahwa pun sudah dilakukan, sudah terjadi, udah ada gitu event yang kayak gitu. Dan kayaknya eventnya chill-chill aja. Chill-chill aja, oke-oke aja, fun-fun aja. Fun-fun aja. Mungkin karena event yang kayak gitu tuh tiketnya mahal lah. Iya benar, makanya itu adalah filter bagi SDM yang ada di situ sih. Menurut gue. Ya. Sekarang gue pengen tahu itu apa namanya, kalau ada alkohol brand alkohol datang ke lu terus minta lu buat ngebuatin dia acara, gue bikinin lah asal duitnya masuk. Berarti duit yang penting. Yang penting duit. Personal oke gue. Oke aja berarti. Oke aja. Berarti fine aja, yang penting pakai etika. Iya, karena menurut gue gini, kalau tadi konsepnya ada konteksnya adalah ada brand alkohol masuk ke gue, terus dia minta tolong buat dibikinin acara, kan berarti itu adalah acara aktivasi kan? Iya benar. Kayak kemarin yang baru rame banget itu aktivasinya Gajah Baru. Nggak tahu gua. Itu eventnya di sono timur jauh sana. Oh ya, oke. Itu rame banget, parah. Dan besok aktivasi lagi Avoskin di Jogja. Ada Domasif, ada Darboy, ada siapa lagi? Lupa gua. Yura Yunita. Yeps. Nah itu kan aktivasi. Menurut gua itu tidak masalah karena jatuhnya Temu Kreatif sebagai promotor menjadi man the behind. Ya. Tim the behind kayak gitu.
anak belakangnya lah ya. Oke. Terus kalau konteksnya dibalik gimana nih? Ya kan? Hmm. Konteksnya gue punya acara, terus ada brand alkohol masuk. Ah. Nah, gue hold dulu. Lihat apanya? Nge-hold ngapain? Kenapa? Nge-hold, gue pastiin sama ibaratnya acara ini gue konsep seperti apa. Kalau secara konsep masuk ya oke. Ya sih, Kan benar. konsep detailnya banyak ya. Ada latar tempat, latar waktu dan lain sebagainya. Oke. Ya Berarti gitu. itu kalau itu masuk, menurut gua salah satu pertimbangannya kan juga masyarakat kan. Maksudnya daerah Yo. situ akan seperti apa. Betul. Kalau nggak salah tuh tahun 2019 tuh rencana ada promotor yang masuk ke Jogja bikin sejenis DWP. Gokil. Cuma nggak bisa masuk karena Kebayang nggak DWP nggak mabok? bisa. Ya bisa dan ada kan. Ada kok BWP nggak mabok ada. Tapi ya mungkin kan cara orang menikmati beda-beda kan Iya. ya. Aman banget nih podcast nih anjing. Nah, itu kan nggak bisa karena culture masyarakatnya, budaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya, Nah, gua adalah orang yang tidak akan memaksakan itu. setuju. Keren. Respect. Ngapain gua memaksakan ketika pada akhirnya, Zong. iya. Menurut gua bukan zong. Kalau secara material oke menurut gua. Tapi kadang ngeribetin lu sendiri sebagai yang buat nggak sih? Rugiin orang lain menurut gua. Kalau memang mereka percaya bahwa wilayah mereka adalah wilayah yang mereka yakini harus seperti itu, ya maka harus seperti itu. Di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan kata Iya. orang. Anjay, ada akhirnya dari podcast pertama nggak ada pesan sosialnya. Siapa kita orang Anjing, orang keren. luar datang terus maksain kehendak kita. Betul. Itu setuju. Oke, teman-teman bisa dicek tiketnya Honestly Konser itu ada di menjelangtemu.com. Yo. Bisa dilihat di Instagramnya Honestly Konser, Yo. ada di bio. Yo. Kalau nggak punya IG, bisa lihat langsung di Google. Yo. Akan di link Menjelangtemu.com. menjelangtemu.com. Yo, enter. Enter. Iya. Terus pilih tiket, bayar. Iya. Oke. Platformnya namanya apa? Yesplease.com. Oh, yesplease.com. Iya, pokoknya kalian kalau mau bikin event, masalah platform ticketing, sistem dan lain sebagainya pakai yesplease.com. Nah, itu teman-teman bisa ke sana. Konser gede di Jogja tanggal 22 Oktober. Di situ ada Danila Barasuara, Festivalis, Ucup Pop, Depan Turas, Sansan 53 sama Onat. Nah, itu nanti ada di WNY, tiketnya tadi bisa di menjelangtemu.com. Oke, Oke. teman-teman, di episode ke-6. 6. Kan 6 kali ini walaupun agak personal apa segala macam, bukan hal-hal yang daging-daging amat menurut gua ya. Iya. Bukan daging-daging amat, tapi bisa diambil sari-sari pati kehidupan. Siap. Anjay, tai. Bukan sari murni ya? Wow. Wow. Lucu semua kru saya. Oke, teman-teman, thank you banget. Jangan lupa untuk datang ke konsernya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Muah.